Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Putri di pelajaran tematik. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga anak-anak tetap sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia. Alhamdulillah kita belajar kembali masih di tema 2. Nah, kali ini tema yang kita pelajari subtemanya adalah yang terakhir di tema 2, nak, tentang menyayangi tumbuhan dan binatang. Kita akan belajarnya di subtema 4, menyayangi hewan, di pembelajaran keempat, kelima, dan keenam. Dan ini adalah pembelajaran terakhir di tema 2. Sebelum kita mulai pelajaran, kita membahas dulu apa sih tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasi pekerjaan seseorang. Yang kedua, mampu memahami peran-peran lainnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami pembagian peran dan pelaksanaan tugas masing-masing. Ya, sekarang kita mulai ya, nak, pelajarannya. Anak-anak bisa menyimak, Putri punya beberapa gambar di samping ini. Nih, ada 4 gambar. Kira-kira kalian tahu nggak ya apa yang sedang dilakukan Benny? Ya, benar, ternyata Benny mau memelihara ikan. Langkah atau yang dilakukan Benny yang pertama, membeli ikan. Di mana? Di toko ikan. Kemudian setelah ikannya dibeli, dimasukkan ke dalam kolam ikan atau akuarium. Setelah dimasukkan di kolam ikan atau akuarium, Benny rajin memberi makan. Yang terakhir, selain memberi makan, ternyata Benny juga rajin membersihkan kolam ikannya. Ya, anak-anak, jadi begitu ya, ketika kita mau memelihara binatang, entah binatang apapun, berarti kita harus tahu langkah-langkah bagaimana sih cara merawatnya. Nah, sekarang kita pelajari ya, nak, ya, cara merawat ikan ya, karena tadi kita belajarnya tentang Benny yang sedang memelihara ikan ya. Nih, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan. Yang pertama, diberi makan. Karena apa? Karena ikan termasuk makhluk hidup, sedangkan makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Yang kedua, dibersihkan kolam ikannya atau akuarium, karena dengan kita rajin membersihkan kolam ikan tersebut atau akuarium tersebut akan terbebas dari kuman sehingga terjaga kebersihannya. Yang ketiga, mengganti air secara rutin. Supaya apa? Supaya airnya tetap jernih dan terbebas dari kuman. Yang keempat, memisahkan jenis ikan ya. Jadi di dalam satu akuarium itu, nak, tidak bisa semua jenis ikan itu masuk ya. Jadi harus dipisah-pisahkan, mana jenis ikan hias atau mana jenis ikan yang suka memakan temannya. Ada ya yang seperti itu. Yang selanjutnya, menambahkan cahaya menggunakan lampu ya. Ini bisa menggunakan lampu hias kolam ikan itu, nah. Sekarang coba nih anak-anak perhatikan lagi, apakah profesi yang ada pada gambar di samping. Nih, Putri punya beberapa gambar profesi. Nah, ini anak-anak bisa menebak ini ke profesi apa ya? Ya, benar, nelayan. Yang kedua, ini Putri juga punya gambar apa ini, nak? Ya, betul, pedagang ya. Kira-kira apa ya profesi dan pekerjaan masing-masing? Nah, sekarang coba nih, dari yang gambar pertama, yang nelayan, nama profesinya kita bisa menulis. Nah, ini ketika kita melakukan wawancara mungkin ya, bisa menulis dengan cara seperti ini, kolom seperti ini. Kita tulis nama profesinya adalah nelayan. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya mencari ikan. Nanti yang kedua, anak-anak bisa berlatih kembali. Begitu ya, nak, ya. Kita lanjut ya, nak, ya. Anak-anak bisa membaca teks pada layar.
Menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk hidup, makhluk laut lainnya dan menangkap ikan yang masih kecil. Ya, jadi kalau menangkap ikan menggunakan jaring itu hanya ikan besar saja yang tertangkap ya. Kalau kita menggunakan peledak itu ternyata tidak hanya ikan besar saja yang tertangkap yang akan mati, tapi makhluk laut lainnya juga akan mati. Selanjutnya, menangkap ikan sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan-ikan besar saja, termasuk sikap menyayangi makhluk hidup laut ya. Jadi ketika kita menangkap ikan sesuai kebutuhan kita, hanya ikan besar saja yang kita tangkap, kita sudah mempunyai rasa menyayangi makhluk hidup laut ya. Sikap menyayangi makhluk hidup itu sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kedua ya. Kita lanjut ya nak ya. Nih anak-anak juga bisa melihat nih. Nah, di sini ada teks lagi ya, kita baca lagi masih tentang hewan. Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang sangat menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dapat dilatih agar ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Ya nak, biasanya ini ada di dalam sirkus ya, ketika ada hewan buas atau jinak, tapi bisa mengikuti perintah, itu adalah hewan-hewan yang sudah terlatih ya. Biasanya ada di dalam sirkus. Nih, anak-anak bisa melihat nih, Putri juga punya gambar. Bisa dilihat ya, ini ada gajah nih. Yang kedua juga ada gambar harimau sedang melompat di itu kayak hula hoop gitu ya nak, yang ada apinya. Yang ketiga nih juga sama ini. Nah, ya ternyata ini nak, hewan-hewan ini yang anak-anak lihat di gambar itu termasuk hewan peliharaan yang buas dan terlatih ya. Dan ini juga yang melakukan adalah yang sudah ahli ya. Ketika tidak mempunyai keahlian, tidak boleh melakukan hal seperti ini ya. Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Ketika itu tidak hewan yang buas atau hewan yang membahayakan. Dalam sebuah pertunjukan sirkus, kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda-beda. Ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan agar dapat tampil dengan baik. Ya nak, ketika kita melihat pertunjukan sirkus, ternyata juga pelatihnya itu mempunyai tugas yang berbeda-beda. Ada yang tugasnya melatih saja, ada yang tugasnya memberi makan, ada yang mungkin tugasnya memandikan dan sebagainya gitu ya. Lah, anak-anak pernah nggak ya bermain peran berbagi tugas gitu dengan teman-temannya? Nah, yang belum nanti bisa mencoba ya nak ya. Anak-anak, kita lanjutkan lagi ya. Putri punya gambar nih, Bendi sedang bermain peran dengan teman-temannya. Pernahkah kamu bermain peran? Pernah nggak ya? Ya, kita lanjut. Untuk dapat menjadi kelompok yang terbaik, kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok sangat dibutuhkan. Melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik ya. Jadi ketika kita bermain peran Nina, dibutuhkan apa? Kerjasama yang baik. Masing-masing harus melaksanakan
perannya dengan sebaik-baiknya. Contoh nih, di sini ada yang berperan sebagai pelajar, tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, ada yang bertugas berperan sebagai guru, tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Yang ketiga, ada yang berperan sebagai petugas keamanan, tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Jadi dalam sebuah peran, ketika kita bermain peran, ketika masing-masing itu memerankan profesi yang akan diperankan itu dengan sebaik-baiknya, tentunya juga akan menghasilkan nanti sebuah peran yang baik, dan itu juga tidak lepas dari dari kerjasama antar anggotanya ya. Ternyata pembelajaran kita sudah selesai ya. Semoga apa yang tadi kita pelajari hari ini bermanfaat. Sebelum Putri tutup, kita tadi belajarnya apa saja ya? Ya, yang pertama tadi kita belajar tentang bagaimana cara merawat ikan. Selanjutnya kita juga belajar bagaimana cara menyayangi makhluk laut. Ketiga, kita tadi juga belajar tentang apa nak? Tentang menyayangi hewan buas ya. Ternyata untuk menyayangi hewan buas itu juga diperlukan keahlian khusus ya. Yang terakhir tadi kita belajar tentang bermain peran dengan pembagian masing-masing sesuai dengan perannya masing-masing. Dari Putri cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Kita insya Allah bertemu kembali di tema ketiga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.